Amerika udah nggak sanggup membiayai mereka, Pak. Cuma mereka masih memaksakan diri. Kenapa nggak jadi? Persiapan katanya untuk mengamankan Irak dari ISIS. Padahal yang benar adalah persiapan untuk mengamankan gunung emas yang ada di Irak. Rusia tahu masalah ini, Cina tahu masalah ini, dan Bapak tahu persaingan Amerika dengan Cina sekarang dan Rusia luar biasa, Pak. Baik, kalau saya mau cerita, saya akan banyak cerita tentang dunia sekarang ini dan khususnya Timur Tengah. Tetapi ini hadisnya lengkap, hadisnya jelas. Amru ibnu Akhtab berkata, Rasulullah itu pernah berceramah dari sejak subuh sampai maghrib. Beliau hanya berhenti karena masuk zuhur dan masuk asar, turun sebentar mengimami kami sholat, naik lagi, ceramah lagi. Yang diceritakan oleh Nabi apa? Apa-apa yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Lengkap Nabi menceritakan bahwa nanti di akhir zaman akan terjadi perang besar di Timur Tengah, blok Timur, Amerika, Eropa bersatu nanti dengan Islam. Dan Islam ketika itu sudah dipimpin oleh Imam Mahdi. Melawan siapa? Rusia, Cina, India, Iran, blok timur akan bersatu. Dan sekarang sudah nampak blok-blok macam ini kan? Sudah mengarah, Pak. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, saat itu kata Rasulullah SAW, kamu akan menjadi pemenangnya. Sungai Ofrat sudah kering. Sekarang tanda-tanda kiamat. Lalu kata Rasulullah berikutnya, Al-Mahdi akan muncul saat terjadi perebutan kekuasaan di wilayah Hijaz. Hijaz ini adalah Mekah, Madinah, dan Mekah, Madinah itu letaknya di Arab Saudi. Akan terjadi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini ditandai dulu wafatnya seorang raja, wafatnya seorang khalifah, seorang raja yang di sampingnya ada 3 putra mahkota. Nah, sekarang saya perlu bercerita panjang nih. Minta maaf, saya minta waktu 10 menit bercerita ini, mau nggak? Tentang Arab Saudi. Ya, supaya Bapak jangan heran sekarang kenapa Arab Saudi tega mengembargo Qatar ya. Kenapa Arab Saudi sekarang malah menjadikan Ikhwanul Muslimin sebagai musuh ya, sebagai teroris. Padahal sebelumnya Raja Salman mengumumkan Ikhwanul Muslimin adalah saudara kita. Ya kan? Sekarang malah diresmikan sebagai teroris. Kenapa Arab Saudi sekarang jadi berubah ya? Sudah mulai membolehkan pakaian-pakaian bikini di pantai-pantainya. Kenapa sekarang Arab Saudi jadi kayak gini ya? Ya, ada hal yang sedang terjadi di Arab Saudi sekarang. Perebutan kekuasaan, kata Nabi, tidak seorang pun dari mereka yang akan memimpin Mekah Madinah, karena Mekah Madinah akan jatuh ke tangan Al-Mahdi. Berarti kemunculan Al-Mahdi udah dekat. Pendiri negara Arab Saudi modern adalah Abdul Aziz bin Saud. Ini pendiri modern. Dia punya istri yang cukup banyak. Dari sekian banyak istrinya, 4 orang yang diresmikan sebagai permaisuri kerajaan dan melahirkan putri-putri mahkota ya, putri-putri kerajaan dan putra-putra mahkota. Ada 11 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apa perintah Abdul Aziz yang diresmikan menjadi undang-undang kerajaan? Tidak boleh menjabat sebagai raja di Arab Saudi level para cucu selagi putra mahkota masih hidup. Jadi kalau putra mahkota yang ini yang pertama adalah Raja Faisal. Masih ingat Raja Faisal? Raja Faisal yang berani berkhutbah mengumumkan akan membebaskan Masjidil Aqsa. Dan Raja Faisal lah yang berani mengembargo Amerika Serikat, sehingga 1 bulan lamanya Amerika Serikat sakaratul maut akibat diembargo oleh Raja Faisal. Akhirnya Raja Faisal meninggal dunia karena ditembak oleh keponakan kandung.